Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat kue kacang yang lumer dan enak. Jadi, selamat datang di Ekstra Dapur. Berikut bahan-bahannya. Ada terigu, kacang tanah, minyak sayur, gula halus, dan garam. Untuk takarannya bisa dilihat di description box ya. Makanya jangan lupa subscribe. Langkah pembuatannya, pertama-tama kita masukkan minyak sayur sebagian saja ke dalam blender. Lalu kita masukkan juga kacang goreng ya, juga gula halus. Dan untuk mempermudah proses pemblenderan, kita masukkan lagi minyak sayur di atas supaya nanti gula halusnya bisa terblender juga dengan baik, nggak ngambang di atas gitu ya. Dan jangan lupa garamnya juga dimasukkan. Ini adalah adonan yang sudah kita blender tadi, dan pencampuran dengan terigu akan kita lakukan secara bertahap ya, supaya nanti adonannya tidak menjadi kering dan keras. Karena kalau misalnya kita campurkan semuanya secara sekaligus, apalagi kalau misalnya tempat tinggal sahabat-sahabat semua di daerah yang panas, itu akan cepat sekali adonannya jadi mengering dan nantinya tidak akan bagus untuk dicetak. Ya, kita campurkan terigu sedikit-sedikit secara bertahap sampai adonannya menjadi kalis dan juga tidak lengket di tangan hingga siap untuk dicetak. Dan pencampuran dengan terigu akan kita lakukan secara bertahap ya, supaya nanti adonannya tidak menjadi kering dan keras. Nah, ini dia adonan yang sudah kalis tadi dan siap untuk dicetak. Jangan lupa dialas dulu menggunakan plastik ya, supaya tidak lengket. Lalu akan kita pipihkan terlebih dahulu dengan alat seadanya ya. Ini merupakan bukti bahwa untuk membuat kue yang enak itu nggak terlalu perlu alat-alat yang canggih ya. Jadi dengan alat sederhana yang ada di rumah bisa membuat kue yang enak. Kita pipihkan adonan dengan ketebalan sesuai selera, tapi diusahakan tidak terlalu tebal karena akan susah matang, tapi juga tidak terlalu tipis karena kalau terlalu tipis kuenya akan cepat hancur dan juga cepat gosong ketika dimasak. Jadi kita gunakan filling saja ya untuk ketebalannya. Kita rapihkan lagi, kita ratakan dan usahakan ratanya ketebalannya itu rata ya, gitu, supaya tidak sebagian gosong sebagian belum matang gitu. Mulai dicetak. Setelah selesai mencetak, waktunya kita untuk memoles kue dengan kuning telur. Ini saya pakai kuning telurnya dicampur dengan minyak sedikit ya. Dan untuk mempercantik itu kita pakai sedikit taburan wijen di atasnya. Bisa juga dicampur pakai chia seed supaya lebih menarik lagi ya. Ini maaf belepotan karena nampaknya lagi buru-buru ya sambil ngomong anak. Jadi kita lakukan sebisanya lah ya. Pokoknya nanti sahabat-sahabat di rumah bisa melakukannya dengan lebih rapi ya. Dan ini kuenya akhirnya siap di oven. Jangan lupa panaskan dulu ovennya, baru dimasukkan kue yang sudah siap di oven tadi supaya matangnya merata. Dalam membuat kue kering, jangan lupa kita itu harus rajin-rajin mengecek tingkat kematangan kue ya. Jadi dibolak-balik loyangnya supaya matangnya merata. Karena kadang-kadang di oven itu panasnya nggak rata, jadi harus kita cek terus. Nah, ini kue yang sudah matang dengan sempurna ya. Di bawahnya kecoklatan tapi bukan gosong ya. Ini coklat artinya matangnya sudah sempurna. Cantik kan ya warnanya? Nah, ini dia kue kacang yang sudah jadi. Silahkan mencoba resepnya ya. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di resep-resep selanjutnya di Ekstra Dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.